Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Adaptasi Sosial Mahasiswa Perantau dalam berinteraksi dengan masyarakat di Kelurahan Penpoe. Untuk itu, kita akan langsung pada pembahasan. Kepada pemateri, saya persilakan. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang, juga sebagai negara multikultural yang memiliki kebudayaan yang unik. Di mana multikultural Indonesia menjadikan interaksi menjadi suatu hal yang penting. Perkembangan sama juga mempengaruhi arus mobilisasi, termasuk tuntutan menempuh pendidikan mendorong individu untuk merantau di kota lain. Sebagai pendatang, tentunya individu perlu berinteraksi dengan lingkungan setempat dan melalui hal tersebut melahirkan adaptasi sosial. Lalu kemudian, bagaimana strategi adaptasi melalui interaksi oleh mahasiswa perantau di Kota Kupang ini akan bahas lebih jauh dalam penelitian ini. 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, akan mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana proses interaksi yang terjalin pada mahasiswa perantau di Kota Kupang dalam melakukan adaptasi sosial. 1.3 tujuan. Untuk mengetahui proses interaksi yang terjalin pada mahasiswa perantau di Kota Kupang dalam melakukan adaptasi sosial. 1.4 tujuan yang pertama, 1.4 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan kontribusi dalam dunia akademik, terutama dalam pengembangan teori adaptasi sosial. Yang kedua, manfaat praktis, berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam hal adaptasi sosial mahasiswa perantau dalam beradaptasi dengan lingkungan. Dan pemerintah setempat bisa memperhatikan mahasiswa perantau yang berada di Kota Kupang, khususnya di Kelurahan Penpoe, Kecamatan Maulafa. Bab 2 Pembahasan tinjauan pustaka. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Proses Adaptasi Mahasiswa Perantauan dalam menghadapi gegar budaya di Universitas Mula Warman Samarinda yang dilakukan oleh Endang Eraman dan kawan-kawan. Peneliti yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri Ismail dalam jurnal yang berjudul Adaptasi Mahasiswa Asal Tidore, Kelurahan Titiwugan Selatan, Kota Manado. Penjelasan konsep. 1. Adaptasi sosial. Konsep adaptasi sosial. Konsep adaptasi berhubungan dengan mekanisme penanggulangan masalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam lingkungannya. Jadi, secara garis besar dikatakan bahwa adaptasi sosial adalah di mana individu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. 2. Mahasiswa perantau adalah mahasiswa luar daerah yang tinggal sementara di suatu daerah tertentu dengan tujuan untuk menempuh pendidikan. Yang ketiga, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun kelompok. Yang berikut landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori adaptasi sosial yang menurut Garungan adalah proses penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan. Yang menurut Ciwanto ada 5 karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. Yang kedua, kemampuan untuk beradaptasi dengan
tekanan dan stres dan kecemasan. Ketiga, mempunyai gambaran diri yang positif tentang dirinya. Yang keempat, kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Yang kelima, relasi interpersonal baik. Yang berikut kerangka berpikir mahasiswa perantau di Kelurahan Pemfui, adanya interaksi sosial dan adaptasi sosial. Yang berikut metode penelitian. 1. Peningkatan penelitian dan jenis penelitian. Penggunaan metode penelitian yang bersifat deskriptif, kualitatif ini dengan alasan untuk menggali dan mengungkapkan tentang bagaimana proses adaptasi sosial mahasiswa perantau di Kota Kupang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian tentang adaptasi sosial mahasiswa perantau dalam berinteraksi dengan masyarakat di Kelurahan Pemfui. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal peneliti serta surat izin penelitian, yaitu pada bulan April 2023. Yang ketiga, objek penelitian. Peneliti mengamati secara mendalam aktivitas mahasiswa yang ada pada tempat tertentu. Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa perantau yang ada di Kelurahan Pemfui. Yang keempat, subjek penelitian. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi mahasiswa perantau dengan masyarakat sekitar. Yang kelima, pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, di mana peneliti bertemu langsung dengan mahasiswa perantau yang berada di Kelurahan Pemfui. Yang keenam, instrumen peneliti. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen peneliti ini menggunakan paduan wawancara. Yang ketujuh, keabsahan data. Yang ketujuh, keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data. Yang kedelapan, teknik analisis data. Tahap dalam prosesnya mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada melalui metode wawancara. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Lokasi terkait dengan deskripsi lokasi penelitian. Penelitian kami ini berlokasi di Kelurahan Pemfui, salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Maulava. Kemudian hasil yang pertama, berdasarkan hasil wawancara, kami menarik sebuah topik, yaitu yang pertama, kehadiran mahasiswa perantau di Kelurahan Pemfui. Dari hasil wawancara kami menemukan bahwa 70% mahasiswa di Kota Kupang adalah mahasiswa perantau, yang dimana kehadirannya di Kota Kupang karena di tempat asal belum ada universitas yang memadai sebagai tempat kuliah. Kemudian yang kedua, ada topik adaptasi sosial mahasiswa perantau di Kelurahan Pemfui. Nah, sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tentunya manusia memerlukan orang lain dalam berinteraksi di dalam lingkungan hidupnya. Nah, konsep adaptasi yang diadopsi oleh mahasiswa perantau di Kota Kupang ini berhubungan dengan bagaimana mereka menanggulangi masalah yang dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang baru. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara seperti yang diucapkan oleh Devita, bahwa ketika dia tidak melakukan adaptasi, pertama kali dia datang di Kota Kupang itu dia masih asing dengan dan belum tahu dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ketika dia kemudian berinteraksi dengan masyarakat dan mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat, dia kemudian mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan mulai bisa beradaptasi.
Kemudian ada faktor-faktor yang melatar belakangi interaksi dan adaptasi sosial mahasiswa perantau di Kota Kupang. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Jadi pada umumnya yang mahasiswa perantau itu pertama perlu memperhatikan lingkungannya. Nah, jadi biasanya kalau mahasiswa yang pendatang itu pertama perlu beradaptasi dengan lingkungan, tidak hanya dari segi maksudnya perubahan iklim, tapi juga dengan masyarakat-masyarakat di sekitar. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Mayrika bahwa dia selama di Kupang itu 3 kali mungkin pindah kos karena dia merasa tidak nyaman dengan tempat tinggalnya. Nah, dari itu ya dia bisa lingkungan yang toksik, makanya dia memilih mencari tempat yang lebih nyaman. Kemudian hal ini juga dibuktikan dengan mama kos yang mengatakan kalau di kos tersebut tidak pernah kosong, setiap ada yang keluar selalu ada yang masuk. Terus kemudian faktor bahasa, faktor lainnya yang mempengaruhi mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan itu adalah karena banyaknya mahasiswa perantau yang datang di Kota Kupang dengan berasal dari berbagai daerah. Jadi hal tersebutlah yang mendorong mereka untuk beradaptasi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan dalam wawancara kami mengatakan bahwa dia mahasiswa asal Manggarai dan tinggal di kos yang mayoritasnya adalah orang Adonara. Kemudian itu merupakan salah satu faktor. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari memang tidak mayoritas menggunakan bahasa, tetapi hal tersebut mendorong dia untuk kemudian beradaptasi dengan belajar bahasa. Kemudian selain dari itu juga mereka juga jarang menggunakan bahasa asal jika berbicara dengan orang yang mahasiswa perantau yang di luar dari daerah mereka. Tetapi mereka bukan berarti tidak mengajarkan. Mereka sering mengajarkan tapi dalam konteks bahasa kasar. Terus yang berikut itu ada aktivitas mahasiswa perantau di Kelurahan Penfui. Nah, aktivitas mahasiswa perantau ini dibagi yang pertama aktivitas individu. Aktivitas individu merupakan aktivitas yang rutin dilakukan oleh seseorang setiap hari semasa hidupnya. Nah, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan, Sam mengatakan bahwa dia lebih banyak waktu di kos dibandingkan bermain di luar. Jadi biasanya selain pergi ke kampus, dia tidak kemana-mana, langsung pulang untuk istirahat di kos. Kemudian juga Devita mengatakan dia memang baru beberapa bulan di Kupang, jadi belum begitu tahu dengan lingkungan sekitar. Jadi aktivitas individunya belum begitu banyak selain ke kampus dan biasanya lebih banyak di rumah. Kalaupun ada aktivitas luar itu biasanya mama kos yang ajak untuk pergi. Kemudian yang kedua ada aktivitas perkuliahan seperti halnya mahasiswa pada umumnya biasa sebagai mahasiswa memang banyak kegiatan di kampus. Terus hasil wawancara mengatakan bahwa salah satu informan mengatakan bahwa dia jarang untuk bergabung dengan lingkungan untuk waktu yang tidak begitu penting karena dia lebih banyak waktu di kamar mengerjakan tugas, kemudian ke kampus untuk ikut kuliah. Terus yang berikut aktivitas kuliah. Selain aktivitas individu, mahasiswa perantau yang tinggal di Kelurahan Penfui juga mempunyai aktivitas sosial. Aktivitas ini dilakukan untuk menunjukkan eksistensinya. Nah, aktivitas ini merupakan salah satu upaya dalam proses adaptasi sosial yang dimana tadi terjadi interaksi di dalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh Devita dalam wawancara, biasanya mereka ikut dalam beberapa kegiatan-kegiatan rohani seperti kor di gereja dan kemudian doa bersama di gereja. Nah, itu merupakan aktivitas-aktivitas sosial oleh mahasiswa perantau yang berada di Kelurahan Penfui ini. Hal ini juga didukung oleh salah satu informan, Mayrika. Dia juga mengatakan bahwa dia biasanya diajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Nah, kemudian ada salah satu informan juga mengatakan bahwa mereka biasa kalau ada kegiatan di lingkungan tersebut turut membantu jika ada acara-acara yang dilakukan. Terus yang terakhir ada adaptasi warga dengan perantau. Nah, warga sekitaran kos sangat ramah dan terbuka dengan para penghuni baru, bahkan hampir kepada perantau sekalipun terlihat dari
Mayrika dan temannya yang sudah tinggal di kos selama 4 tahun. Para perantau dari ini sudah menjadi hal yang biasa karena memang terdapat beberapa kos yang ditempati oleh para perantau. Jadi interaksi mereka itu sudah terjalin dengan baik karena mereka berdasarkan hasil wawancara tuh mereka biasa kalau jalan sering bertegur sapa dengan warga-warga di sekitar. Terus yang terakhir ada interaksi sesama mahasiswa perantau seperti yang sudah dijelaskan dalam aktivitas sosial tadi itu yang berasal dari beragam daerah itu merupakan salah satu interaksi sesama mahasiswa perantau. Berikutnya kesimpulan dan saran. Dari penelitian yang dilakukan, kelompok menyimpulkan bahwa mahasiswa di Kelurahan Penfui adalah mahasiswa rantau yang berasal dari Adonara, Manggarai, dan lain-lain. Proses adaptasi mahasiswa berlangsung tidak lama dan cepat beradaptasi dengan lingkungan, karena lingkungan juga menerima mereka. Biasa bertegur sapa dan jika ada kegiatan, mereka juga ikut terlibat. Dan dalam proses adaptasi itu, interaksi adalah faktor penting di dalamnya, karena ada juga salah satu informan wawancara yang jarang berinteraksi. Dia belum begitu mengenal lingkungan tempat tinggalnya, padahal sudah hampir 2 tahun di Kupang. Sedangkan salah satu mahasiswa yang baru beberapa bulan di Kupang, namun sudah mengenal lingkungan sekitar dengan baik. Karena kegiatan sosial yang diikutinya banyak dan tidak mengurung diri di dalam kamar. Sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi sosial sangatlah penting di dalam proses adaptasi sosial mahasiswa perantau di Kota Kupang. Berikutnya saran, penelitian serupa ke depannya untuk mengambil fokus yang lebih luas, kurangnya informan dan juga data yang tidak akurat, juga perlu pertimbangan untuk memahami lebih dalam isi dari penelitian ini. Penelitian ini terlalu berfokus pada hal adaptasi, tapi tidak melihat relasi antar sesama mahasiswa rantau yang berasal dari daerah yang berbeda. Oke, baik, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.